Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara tafsir Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas. Dan untuk ini kita masih membuka tafsir surat Yasin. InsyaAllah dimulai dari ayat 13. Baik. Ya, pada Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظ ألسنتنا عن الكذب والزلال والفتن والنميمة واعصمنا وطهرنا واحفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, para pendengar radio Silaturahim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini bihamdillahi tabaraka wa taala wa rahmatih wa lutfih kita dapat kembali untuk melanjutkan renungan kita di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Kita akan melanjutkan renungan kita. Hari ini kita akan memasuki ayat 13. Sebagaimana biasa, marilah terlebih dahulu kita buka renungan kita dengan pembacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar radio Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada
renungan kita yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dengan setegas-tegasnya melalui sumpah yang Allah Subhanahu wa ta'ala umumkan dengan kitabnya, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya, yang terjaga, terpelihara kebenarannya. Di dalamnya terdapat ayat-ayat bukti-bukti kesaksian Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu akan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesesuaiannya dengan akal sehat, dengan fakta-fakta ilmiah, bahkan dia merupakan lampu yang menerangi mereka-mereka yang mencari jalan dan kebenaran. Kitab tersebut yang diturunkan Allah pada Rasulnya pada saat itu sama dengan kitab yang masih berada di tengah-tengah kita. Allah menegaskan kebenaran Rasulnya melalui kebenaran kitabnya. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa Rasulnya berada di jalan yang lurus, menunjukkan manusia jalan hidup yang benar, lurus, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingatkan bahwa orang-orang yang berhak menerima peringatan ini, yang berhak menerima pancaran hidayah Allah dan cahayanya, hanya orang-orang yang hatinya takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Disebutkan di sini Allah yang Maha Pemurah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditakuti karena kezalimannya. Allah tidak pernah berbuat aniaya pada hambanya. Dia yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Tapi justru yang ditakuti oleh hamba-hambanya adalah sikap perbuatan mereka yang melanggar kebenaran. Yang ditakuti mereka adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah tidak perlu berduka, bersedih hati kalau menyaksikan sebahagian dari umatnya menolak untuk menerima kebenaran yang beliau sampaikan. Bukan karena kebenaran tersebut samar, bukan disebabkan karena tidak jelas, tapi disebabkan hati mereka memang dikuasai oleh nafsu angkara murka. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan bagaimana orang-orang sebelumnya pun yang diingkari dan didustakan. Nah, pada ayat 13 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada Rasulnya dan kepada kita semua, bahwa yang diterima di tengah-tengah masyarakat tidaklah harus kebenaran, karena masyarakat pada umumnya menyukai hal yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Masyarakat umum condong untuk mengikuti yang mereka suka walaupun salah, meninggalkan yang benar kalau tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu janganlah seorang juru dakwah berkecil hati di saat menyampaikan amanat Allah, di saat menerangkan kebenaran, dan tidak perlu menyesuaikan kebenaran tersebut dengan hawa nafsu manusia. Kalau dia memang orang-orang yang merasa menyampaikan amanat Allah, diterima tidak diterimanya Allah yang akan menentukan. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Berikanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, sebuah perumpamaan, kisah tentang penduduk satu kota. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, ketika didatangi para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ketika pertama-tama kami mengutus dua orang kepada mereka, lalu kedua-duanya didustakan. Lalu kami perkuat kedua utusan tersebut dengan yang ketiga. Lalu mereka bersama-sama berkata, Inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami benar-benar diutus kepada kalian. Mereka menjawab, Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka menjawab,
bahwasannya kalian hanyalah manusia biasa seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tak pernah menurunkan sesuatu apapun. Kalian hanyalah berdusta belaka. Jawaban yang mereka ucapkan mirip dengan jawaban setiap umat yang menentang Nabi mereka. Mereka keberatan untuk mengikuti utusan Allah yang berasal dari kalangan mereka. Apakah mereka menginginkan malaikat diutus di tengah mereka pada saat mereka membangkang dan menentang? Malaikat menggunakan kekuatannya dengan izin Allah untuk membinasakan mereka. Bukan ini yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah mereka menerima kebenaran dengan nalar, akal, fikiran yang sehat dengan keterangan yang Allah sampaikan. Bukan secara terpaksa. Oleh karena itu Allah melarang kita memaksa orang masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agamanya. Siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman dengan kesadaran. Siapa yang tetap dalam keingkarannya, silahkan. Allah tidak akan memaksa dirinya. Tapi masing-masing di hari akhir nanti akan menerima balasan yang sesuai. Jadi mereka menuduh para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai para pendusta. Karena mereka manusia biasa. Dan mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu. Seolah-olah Allah menciptakan langit, bumi, manusia, ditempatkan sebagai khalifahnya di atas muka bumi ini. Setelah itu Allah tinggalkan karena mereka diciptakan untuk bermain-main, bukan untuk tujuan yang serius. Ini anggapan mereka, atau ini merupakan satu cara untuk mengelak dari kebenaran yang mereka dengar. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Para rasul menjawab dengan cara yang bijaksana, tidak terbawa oleh emosi. Mereka mengatakan, Tuhan kami mengetahui bahwa kami benar-benar diutus di tengah kalian. Karena dialah yang mengutus kami. Kalau kalian menolak, apa daya kami? Kami hanya seorang utusan. Oleh karena itu Allah Maha mengetahui bahwa kami benar-benar diutus di tengah kalian. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah sekedar menyampaikan kepada kalian dengan sejelas-jelasnya. Bukan tugas kami untuk memaksa kalian beriman. Bukan tugas kami untuk memaksa kalian menerima kebenaran yang kami sampaikan pada kalian. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Inilah tugas para nabi, para rasul dan juga para ulama. Dengan bahasa yang baik, sopan, tidak mencerca, mencaci, memaki. Karena hal ini akan menjadi rintangan bagi mereka untuk menerima kebenaran yang datang dari orang-orang yang menggunakan cacian, makian, dan kata-kata yang kotor. Oleh karena itu kita bertanya-tanya tentang mereka yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan mengaku juga sebagai pengikut para salaf yang soleh. Tapi justru kenapa akhlak mereka dalam menyampaikan amanat Allah tidak mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula para salaf soleh yang mengikuti beliau. Oleh karena itu ini perlu kita koreksi. Kita perlu melihat ke dalam diri kita sebelum kita melihat kesalahan orang lain. Lalu penduduk kota tersebut menjawab kembali para utusan. Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami merasakan ada tanda-tanda kesialan dari kalian dengan kehadiran kalian di tengah-tengah kami. Kami merasa diri kami tertimpa kesialan disebabkan kedatangan kalian. La illam tantahu, kalau kalian tidak menghentikan aktivitas kalian, dakwah kalian, la narjumannakum, kami akan merajam kalian, melempari kalian dengan batu hingga binasa. Wa la yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian akan tertimpa dan merasakan dari kami azab yang maha pedih. Di dalam bahasa Arab kata tatayyara yatatayyaru diambil dari akar kata at-tayr yang berarti burung. Di mana masyarakat jahiliyah di Mekah, bahkan masyarakat-masyarakat sebelum Islam, bahkan di tengah-tengah kebiasaan tradisi Romawi, mereka jadikan burung itu sebagai pertanda kesialan atau kemujuran. Tapi biasanya sebagai pertanda kesialan. Kalau mereka akan berangkat ke satu tempat, mereka menjumpai seekor burung, kemudian mereka melontar burung tersebut. Kalau burungnya menuju ke arah kiri mereka mengatakan ini pertanda kesialan.
Jadi burung dijadikan sebagai alamat pertanda kesialan bagi mereka. Kemudian kata burung tersebut lama-kelamaan hilang hingga yang dikenal kata tatayyar, ya tatayyar, seseorang yang merasakan sial dan kenahasan. Dan subhanallah di Indonesia pun kalau kita perhatikan, kalau seseorang mendengarkan suara burung tertentu yang sering kita dengar pada sebuah pohon, mereka mengatakan ada yang bakal meninggal dunia. Jadi tradisi ini ternyata di setiap bangsa yang berasal dari takhayul mereka dan bisikan-bisikan syaitan yang ingin memalingkan manusia dari akal sehat, kebenaran dan keimanan. Dan tatayur ini jenis sebetulnya perbuatan yang suka mencari kambing hitam atau mengkambing hitamkan orang lain. Mereka berkata, kami tertimpa kesialan disebabkan kalian. Kalau kalian tidak menghentikan aktivitas kalian, kami akan merajam kalian dengan batu dan kalian akan tertimpa azab yang maha pedih. Para Rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum, kesialan kalian bukan dari kami. Kesialan kalian bersumber dari perbuatan kalian. Para Rasul hanya mengingatkan mereka untuk tidak mempersekutukan Allah, untuk tidak berbuat kejahatan. Akhirnya mereka tertimpa berbagai macam akibat buruk dari kejahatan yang mereka lakukan. Kok kenapa kami yang kalian salahkan? Kesialan kalian bersumber dari kalian sendiri. A'in dzukirtum. Masakah disebabkan kalian diperingatkan, kalian tertimpa kesialan? Sama sekali tidak benar. Tapi ulah perbuatan kalian yang mendatangkan akibat buruk bagi kalian sendiri. Bal antum qaumum musrifun. Sama sekali tidak benar tuduhan kalian pada kami bahwa kami yang mendatangkan kesialan, tapi kalianlah kaum yang melampaui batas keluar dari kebenaran. Maka kalian terkena imbas akibat dari ulah perbuatan kalian sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berhenti hadirin sekalian pada ayat 19, kita bertanya, kira-kira kota apa yang didatangi oleh para rasul tersebut? Para ahli tafsir terdahulu, mereka hampir dikatakan bersepakat untuk menerangkan bahwa kota yang didatangi oleh para rasul tersebut adalah kota Antokia yang terdapat di sebelah utara Suriah. Kota yang berada di tepi pantai, yang didirikan oleh salah satu penerus, The Great Alexander, dikenal dengan Antokia saat ini atau Antokios, di mana yang mendirikan kota tersebut mendirikannya untuk mengenang nama orang tuanya. Kota tersebut didirikan kira-kira pada abad ketiga Masehi. Menurut mereka yang datang ke sana adalah utusan-utusan dari Al-Masih alaihi salatu wassalam. Itu Barnabas dan Petrus, kemudian dengan yang lain. Kota Antokios dikenal dengan kota keuskupan atau ibu kota keuskupan pada saat tersebut. Tapi sebahagian lagi menolak untuk menjadikan kota Antokia tersebut sebagai kota yang dimaksudkan, karena kota tersebut adalah kota yang dibinasakan setelah peristiwa penganiayaan mereka terhadap orang yang datang dari tepi kota untuk menyampaikan kebenaran. Tapi hal ini tidak penting apakah di Antokia, Antokios, di Suriah Utara, ataukah dia kota yang lain, apakah para utusan yang dimaksudkan adalah Petrus dan Barnabas, atau selain dari mereka. Hal ini tidak penting dan tidak akan mengurangi nilai-nilai kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran kitab hidayah. Bimbingan yang mengajak kita untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa sejarah. Kalau seandainya perumpamaan ini berlangsung pada Antokia, tidak akan menambahkan arti dari pelajaran tersebut. Kalau bukan Antokia juga tidak akan mengurangi nilai kandungan pelajaran yang terdapat dalam surah ini. Di tengah-tengah suasana yang kalut, di tengah suasana pertentangan antara ketiga utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan penduduk kaum yang mengancam, tahu-tahu datang dari ujung kota, dari tepi kota seorang laki-laki yang bersaksi akan kebenaran para utusan tersebut. Di tengah-tengah mayoritas kaumnya yang ingkar, dia berani menyatakan kebenaran.
Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kemudian datang seorang laki-laki bergegas-gegas dari ujung kota sambil berkata, wahai kaumku, ikutilah para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang datang pada kalian tanpa meminta upah atas apa yang mereka lakukan, padahal mereka berada dalam kebenaran dan petunjuk Allah. Mereka tidak datang untuk mencari pengaruh, meminta dukungan, atau kalian membagikan sebahagian dari harta kalian kepada mereka. Mereka bekerja untuk Allah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Lalu apa alasanku? Apa yang menghalangi aku untuk menyembah Allah yang telah menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un, dan kalian pun seluruhnya akan dikembalikan ke hadapan Allah. Apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu? Dialah yang menciptakan aku dan kalian. Apalagi kita semua akan dikembalikan ke hadapan Allah. Lalu dengan pertanyaan yang menunjukkan sikap ingkarnya atas berbagai macam sembahan yang mereka sembah selain Allah, dengan bahasa yang sopan dia bertanya, attakhidhu min dunihi alihah. Apakah patut, di mana akal kalian? Apakah pantas saya mengangkat selain dari Allah Tuhan-Tuhan yang saya sembah? Masa Tuhan diangkat oleh kita? Tuhan tidak butuh pada kita. Tuhan Maha Kuasa, Maha Dikjaya, Maha Sempurna. Masa kita mengangkat sembahan-sembahan dari sisi kita sendiri? Apakah patut aku mengangkat selain dari Allah Tuhan-Tuhan yang aku sembah? In yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Padahal kalau seandainya Allah yang Maha Pemurah berkehendak untuk menimpakan mara bahaya terhadap diriku, mereka semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, syafaat mereka, pertolongan mereka tak akan kuasa untuk menyelamatkan aku sedikit pun juga. Semuanya tidak berarti karena semuanya kebohongan dan kepalsuan. Syafaat mereka tidak berguna dan mereka tak kuasa untuk menyelamatkan diriku. Betapa bodohnya, piciknya aku bila aku menyembah mereka selain dari Allah. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku lakukan hal tersebut, benar-benar aku berada dalam kesesatan yang amat nyata. Oleh karena itu banyak kita saksikan dalam kehidupan kita manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah, mendapatkan curahan rahmat dan kasih-Nya. Justru mereka persembahkan ibadah mereka kepada selain Allah. Mempercayai ramalan-ramalan kosong palsu dari orang-orang yang menganggap diri mereka mengetahui yang gaib. Padahal mereka semua sedang memasarkan barang dagangan mereka yang penuh dengan kebohongan. Di samping merugikan mereka secara materi, juga merusak keyakinan mereka dan pandangan mereka yang lurus. Kemudian di tengah-tengah umum dia mengumumkan kesaksiannya, inni amantu bi rabbikum fasma'un, maka saksikanlah wahai kaum, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian. Fasma'un, dengarkan dan saksikan. Sebuah keberanian yang tak tiada tara di tengah-tengah masyarakat mayoritas yang ingkar menentang para rasul. Tahu-tahu salah seorang dari mereka mengumumkan kesaksiannya bahwa dia beriman dan menolak untuk mengikuti kebiasaan dan tradisi dari kaumnya. Rupanya sikap ini sebagaimana dalam riwayat menimbulkan kemarahan kaumnya. Mereka beramai-ramai melempari pemuda tersebut dengan batu, menginjak-injaknya hingga binasa. Allah tidak ceritakan kematian yang begitu tragis dan mengerikan, tapi Allah ceritakan bagaimana balasan yang dia terima. Seolah-olah penderitaan tersebut tidak berarti sedikit pun bagi orang-orang yang beriman memperjuangkan kebenaran. Tahu-tahu dari peristiwa tersebut langsung mendengarkan sambutan dari Allah. Qila dkhulil jannah. Dikatakan padanya, masuklah engkau ke dalam syurga. Semua penganiayaan, penderitaan yang dialami tidak berarti sedikit pun dengan imbalan syurga yang dirasakan. Begitu dia masuk ke dalam syurga, ternyata dia masih terkenang pada kaumnya yang telah dibinasakan Allah. Kaumnya yang berkeras kepala menolak untuk beriman. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Betapa sayangnya, coba seandainya kaumku mengetahui
keadaan yang aku rasakan saat ini karena menerima kebenaran, betapa ruginya mereka yang menolak untuk beriman pada kebenaran. Coba seandainya mereka mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan ampunan yang Tuhanku berikan padaku dan Allah menjadikan aku dari orang-orang yang terhormat, terkemuka. Di mata sebagian orang mereka orang-orang yang celaka binasa, tapi justru di mata Allah dan di hari akhir nanti mereka lah orang yang terhormat dan paling berbahagia. Lalu setelah itu Allah menerangkan wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Sesungguhnya kami tidak menurunkan kepada kaumnya setelah pemuda tersebut wafat binasa, min jundin minas sama, kami tak menurunkan pada kaumnya bala tentara dari langit. Wa ma kunna munzilin, sekali-kali kami tidak perlu menurunkan bala tentara tersebut. Cukup in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, cukup dengan satu suara yang mengguntur dahsyat membuat mereka seluruhnya padam. Yang tadinya menyala, mereka semua tertinggal debu-debu dari sisa pembakaran yang padam dan musnah, lenyap, hilang. Semua yang tadinya mereka banggakan, kota mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangkan sikap mereka. Ya hasratan al ibad, betapa menyedihkan sekali nasib yang diterima oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingkar tersebut. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka jadikan sebagai bahan perolok-olokan. Padahal seharusnya mereka mendengar, menyimak. Kalau itu benar mereka ikuti, kalau salah mereka tinggalkan. Tapi mereka lebih suka berpegang kepada warisan leluhur mereka, menolak untuk menerima kebenaran yang disampaikan para rasul. Lalu setelah itu Allah mengingatkan mereka dan kita semua. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka melihat berapa banyak generasi demi generasi, umat demi umat, bangsa demi bangsa sebelum mereka yang telah kami binasakan, dan mereka tak kembali lagi ke tengah-tengah kaum mereka. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun, tapi semua dari mereka masing-masing kelak akan dihadapkan, dikumpulkan ke hadapan kami. Baik yang berkuasa, yang kaya, yang jelata, semua akan berkumpul di hadapan Allah. Oleh karena itu kalau para pemimpin di atas, orang-orang yang diberikan kekayaan menyadari benar bahwa yang di tangan mereka amanat, di tangan mereka bekal yang akan memuliakan mereka atau merupakan bencana yang akan membinasakan mereka, niscaya mereka tidak akan menyombongkan diri, lupa kepada Allah. Tapi demikianlah syaitan telah memperdayakan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita semua, melindungi kita dari azab dan murkanya, menyelamatkan kita di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dan renungan yang diambil dari surat Yasin atau surat ke-36 mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 32.
Every day I see the same headlines. Crimes committed in the name of the divine. People committing atrocities in His name. They murder and kidnap with no shame. But did He teach hatred, violence, or bloodshed? No. Oh, no. He taught us about human brotherhood, and against prejudice He firmly stood. He loved children, their hands He'd hold, and taught His followers to respect the old. So would He allow the murder of an innocent child? Oh no. Muhammad, Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Khalil Allah, Muhammad. About you, they spread many lies. If only they came to realize bloodshed you despise. AM Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, masih dalam acara tafsir Al-Quran yang buat surat Yasin mulai dari ayat 13 sampai 32. SMS dari Ibu Nuraini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada melihat wanita sholat tanpa memakai mukena, misalnya dia menutup tangannya dengan selendang. Dan ada juga yang sholat saja hanya memakai pakaian apa adanya tanpa menutup telapak tangannya. Apakah boleh seperti ini Pak Ustadz? Apakah boleh wanita sholat memakai celana panjang? Dari Ibu Nurani. Kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum.
Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Saya Rory, saya lagi di jalan. Silakan Pak Rory. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustaz, kemarin saya menyimak, jadi agak menyimpang nih dengan topik hari ini. Silakan. Kemarin saya menyimak penjelasan Pak Ustaz pagi waktu hari Senin, Selasa, masalah tauhid itu. Iya. Saya senang sekali karena memang yang seperti itu selayaknya harusnya kita mengkondisikan kita, jangan seperti menggambarkan makhluk itu. Saya senang sekali. Cuman ada satu yang bikin mengganjal saya, ada keterangan dalam Al-Quran itu Allah itu menetap di aras. Bisa jelaskan aras itu seperti apa? Iya. Itu satu. Terus kedua, ada satu keterangan juga yang saya dapat bahwasanya orang-orang soleh itu nanti akan dijanjikan akan ketemu dengan wajahnya Allah di akhirat. Bisa gitu Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ruri, ya. Mudah-mudahan Anda selamat dijaga dalam perjalanan Anda dan selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perlu kita pahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada nabinya dengan mempergunakan bahasa manusia. Dengan sendirinya hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia, baik itu zat yang menempati ruang dan masa, keterikatannya dengan keduanya, sifat butuhnya, sifat kurangnya, keterbatasannya, mau tidak mau ada pada bahasa tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha suci dari segala sifat kurang. Dia merupakan zat yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Adapun kalau ada sebuah hadis, walaupun terdapat dalam buku sahih yang mengatakan innallaha khalaqa Adama ala surati, Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Jadi Adam merupakan gambaran dari Allah. Hadis ini bukan sebuah hadis yang sahih dari Nabi, tapi hadis ini diriwayatkan melalui jalur orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam seperti Ka'bul Ahbar. Kemudian diriwayatkan oleh mereka-mereka yang menyebarkan kebohongan. Dan subhanallah, kalau kita buka perjanjian lama dalam kitab Kejadian, kita akan temukan bahkan dalam terjemahan saat ini bahwa Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Oleh karena itu mereka beranggapan Adam itu merupakan bahagian dari Tuhan. Nah ini kalau kita lihat masuknya riwayat-riwayat yang bermacam-macam yang menggambarkan Allah bertangan, berkaki, berbetis, ya, dan menggambarkan berbagai macam kemiripan dengan manusia, sebetulnya berasal dari kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi wal-iyadzubillah. Nah kalau kita dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa Allah menurunkan Al-Quran, sebahagian dari ayat Quran merupakan ayat-ayat muhkamat yang jelas dan dia merupakan induk Al-Quran. Setiap kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa yang mau tidak mau, karena bahasa digunakanlah bahasa manusia, dalam ungkapan tersebut mau tidak mau sifat-sifat kurang yang ada pada manusia melekat pada bahasa tersebut. Nah, sewaktu Allah menggunakan bahasa-bahasa ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan tuntunan kepada kita untuk membersihkan dari sifat-sifat Allah, dari asma'nya, zatnya, segala kemiripan dengan makhluknya. Sebagai contoh, ketika Allah menggambarkan dirinya Sami dan Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita tahu bahwasannya manusia mendengar dengan telinga, melihat dengan mata. Nah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha tahu hal-hal yang ada pada makhluknya dari sifat kurang, keterbatasan seperti bermata, bertelinga dan lain sebagainya, hal seperti ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersihkan. Oleh karena itu yang kita fahami dari sifat Sami dan Basir, maksudnya Allah maha mengetahui segala objek yang terlihat dan objek yang terdengar, sekecil apapun, sehalus apapun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran yang diturunkan sebagai ayat muhkamat, dia merupakan induk Al-Quran yang menjadi rujukan
dari ayat-ayat mutasyabihat, di mana ayat tersebut menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi disebabkan karena bahasa manusia yang begitu sempit, begitu dangkal, tidak lepas dari sifat-sifat kurang yang ada pada makhluknya, maka dibutuhkan ayat-ayat yang menerangkan maksud dari ayat mutasyabihat tersebut. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, di antaranya terdapat ayat muhkamat, dialah induk Al-Quran, di antaranya terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Orang yang beriman mengembalikan yang mutasyabihat ke dalam induk Al-Quran. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hatinya menyimpang, yang hatinya digelincirkan, diselewengkan oleh syaitan, justru dia meninggalkan ayat muhkamat, menafsirkan ayat mutasyabihat, lalu ditafsirkan sebagaimana adanya yang tidak layak dengan kebesaran dan keagungan Allah. Akhirnya dia tersesat dan menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu, langit dan bumi yang begini agung dan dahsyat saja tidak dapat kita perikan, tidak dapat sama sekali kita ketahui hakikat dan rahasianya yang besar, apalagi berbicara mengenai rahasia Allah. Oleh karena itu, ketika orang-orang Yahudi bertanya tentang Allah, sifatnya, bentuk dan rupanya, langsung Allah turunkan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Oleh karena itu, hampir kebanyakan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, asma dan zatnya, semua ini hanya untuk mendekatkan kepada kita tentang kebesaran dan keagungan Allah, bukan menggambarkan kebesaran yang sebenarnya. Karena tidak mungkin bahasa manusia mampu untuk menggambarkan hakikat kebesaran keagungan Allah sebagaimana mestinya. Kalau seseorang ingin menggambarkan bagaimana bentuk rupa angin, seorang tidak mampu untuk sama sekali menggambarkan. Padahal angin begitu dekat dengan kita, kita rasakan kehadirannya. Pada saat pohon-pohon bergoyang, kita merasakan kehadirannya. Tapi kalau seorang disuruh menggambarkan angin yang begitu dekat, mereka tidak mampu. Begitu pula menggambarkan bentuk rupa gravitasi yang membuat satu besi tertarik kepada besi yang lain, yang membuat bumi kita ini berada pada posisinya karena keseimbangan gravitasi. Orang tidak mampu menjelaskannya, apalagi mau berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha agung Allah dari apa yang mereka persekutukan. Seperti dalam surat Az-Zumar, mereka tidak mampu sama sekali mengagungkan, menghormati Allah, mengenalnya sebagaimana mestinya. Bumi kelak di hari kiamat nanti seluruhnya dalam genggaman Allah, bahkan langit-langit dengan galaksinya dalam lipatan tangan kanan Allah. Ini bukan berarti Allah bertangan dan memiliki tangan kanan dan kiri, sama sekali tidak. Ini hanya menggambarkan dalam bentuk gambaran majaz bagaimana langit bumi dalam kekuasaan Allah. Seperti biyadihi malakutu kulli syai' idza arada syai'an an yaqula lahu kun biyadihil mulk. Dalam genggamannya terdapat kerajaan langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika kita mendengar aamintum man fis sama, apa kalian merasa aman terhadap Allah yang memerintah berkuasa di langit? Bukan berarti Allah berdiam di langit. Karena langit buminya dalam genggamannya, bagaimana Allah terdapat di langit? Langit bumi saja semua dalam genggaman Allah. Ini merupakan ungkapan-ungkapan untuk mendekatkan kepada akal kita yang sempit, kepada pengetahuan kita yang terbatas, dengan bahasa yang biasa digunakan oleh makhluk, bahasa yang begitu terbatas sesuai dengan pengetahuan yang ada pada manusia. Mana mungkin dapat mengungkapkan rahasia kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman, "Tsumma stawa ila sama", kemudian istawa ila sama. Istawa di sini ila sama istawa alal arsy sudah berbeda. Istawa ila sama menunjukkan perintahnya ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menentukannya menjadi 7 lapis langit. Tsumma stawa alal arsy, kemudian dia memerintah dari arsy kebesaran dan keagungannya. Para malaikat di seluruh penjuru langit dan bumi menerima perintah dari arsy tersebut. Tapi bukan berarti arsy seperti yang terlintas dalam benak kita, singgasana yang memiliki atap, lalu Allah duduk di atas singgasana tersebut. Hasya lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang memberikan kehidupan pada seluruh makhluknya. Dia yang menyanggah menjadi tonggak seluruh langit dan bumi. Tidak mungkin dia bersandar butuh pada sesuatu. Mengenai arsy,
Tidak ada satupun manusia yang tahu hakikat kebesaran dan keagungannya. Kita beriman adanya arsy. Kita beriman bahwa malaikat bertasbih memuji kebesaran keagungan Allah, mengelilingi arsy keagungan Allah. Tapi bukan berarti kita mengimani bahwa Allah duduk di atas arsy seperti seorang raja. Oleh karena itu lihat bagaimana ungkapan Allah. Tsumma stawa al-arsy ditambah dengan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi keagungan kebesarannya meliputi langit dan bumi. Ini ungkapan kekuasaan yang meliputi langit dan bumi. Oleh karena itu berbicara mengenai arsy kebesaran keagungan Allah, ini merupakan satu hal yang tidak mungkin akal manusia untuk dapat memahami hakikatnya. Tapi maha suci Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk di atas arsy-Nya seperti yang terjadi pada makhluk. Ini menggambarkan sifat butuh yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para malaikat menerima perintah dari arsy keagungan Allah. Mereka bertasbih mengelilingi kebesaran dan keagungannya. Kita mengimani semua ini. Adapun penafsiran-penafsiran yang diberikan oleh sebahagian orang yang memberikan batasan gambaran bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita bercuci tangan dari mereka dan memohon ampun kepada Allah kalau lidah kita berkata yang tidak patut tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berkaitan dengan melihat Allah di hari kemudian nanti, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamat kama tarawnal qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Tuhan kalian di hari akhir nanti seperti kalian melihat bulan di saat purnama. Dalam suratul Qiyamah Allah mengatakan, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah sebahagian manusia pada hari tersebut bercahaya terang benderang memandang wajah Tuhan mereka. Ungkapan-ungkapan seperti ini hadirin sekalian, kalau kita lihat dengan baik, kita harus betul-betul agungkan Allah, sucikan dari yang tidak patut. Kalau seseorang memandang ke bulan saat purnama, yang terlihat bulannya, bentuk bulannya, sosoknya, apa yang terlihat pantulan cahaya matahari yang dipantulkan bulan. Yang disaksikan adalah pantulan cahaya matahari, bukan bulannya yang terlihat. Nah, pada hari kiamat nanti, apa yang saat ini kita imani bil ghaib, di hari tersebut hakikat-hakikat kebesaran Allah akan disingkap bagi manusia, tapi hakikat yang dikehendaki Allah yang layak dengan kebesaran dan keagungan. Bagaimananya itu urusan Allah. Begitu juga wajah pada hari tersebut bercahaya menatap wajah Tuhan mereka. Ini menggambarkan hadirin sekalian saat yang amat indah, yang amat mulia, yang amat agung di saat hamba mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menggambarkan sama sekali Allah dengan gambaran makhluknya seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu semua akan musnah, yang tetap adalah wajah kebesaran keagungan Tuhanmu. Ini bukan berarti wajah Allah yang ada kemudian selainnya tidak ada, bukan begitu. Wajah Allah menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci, yang tetap kekal abadi, yang tidak mengalami perubahan bersama perubahan waktu. Dia awal dari segala sesuatu, dia tidak berawal dari sesuatu, dan dia akhir dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak pernah mengenal akhir dan kefanaan. Jadi yang kekal wajah kebesaran keagungan Allah. Begitu juga orang yang beramal, Allah sebutkan, atau orang yang beramal dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian orang yang beramal apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda. Orang yang beramal bukan karena sama sekali ada hutang budi pada diri, ada hutang budi pada seseorang, hingga di saat dia memberi bukan semata-mata karena Allah, tapi karena hanya membalas hutang budinya. Dia memberi semata-mata karena melihat, mengharapkan wajah Allah, maka dia akan menerima balasan dan dia akan ridha. Kita tahu orang yang beramal di dunia ini, pada saat dia berinfak bukan berarti melihat wajah Allah. Pak Krisna atau saudara Haidar atau Pak Anton, di saat beramal bersedekah mengharapkan ridha Allah, melihat wajah Allah apa tidak? Ini ungkapan illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, itu kecuali dengan mengharapkan wajah Tuhan yang maha agung, maksudnya keridhaannya. Nah, kalau di hari akhirat nanti karena keadaannya beda dengan saat ini, kita nggak tahu apa hakikat maksud dari janji Allah yang akan memperlihatkan cahaya kebesarannya bagi hambanya. Bahkan itu merupakan kenikmatan yang terindah. Mudah-mudahan
Jangan sampai kita berbicara sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Oleh karena itu istawa al-arsh menggambarkan Allah memerintah dari arsh kebesaran dan keagungannya. Tapi tidak seperti seorang raja yang duduk di atas kursi atau singgah sananya. Begitu pula memandang wajah kebesaran keagungan Allah. Atau menatap wajahnya, maksudnya mengharapkan ridhanya. Dan di hari akhirat nanti dia mendapatkan sepenuhnya keridhaan Allah. Dan dia akan melihat cahaya keagungan yang tak terhingga. Wallahu a'lam. Sudah ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa ini? Mau dengan Bapak Solikin di Pekayon Cibubur. Silakan Pak Solihin. Mau nanya Pak Ustadz. Monggo. Yang pertama masalah akikah nih. Iya. Ini ada 3 pendapat nih. Jadi yang pertama itu batas waktunya katanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Yang kedua hanya orang tua yang bisa mengakikahkan. Terus yang ketiga, apakah bisa mengikahkan diri sendiri atau yang sudah meninggal pun bisa diakikahkan? Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah dengarkan ceramah atau tausiah di radio dengan di musola. Itu pahalanya gimana Pak Ustadz? Karena seperti mendengarkan ayat-ayat suci di radio dengan di pengajian itu bagaimana, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jangan ditutup dulu ya. Oh iya Pak Ustadz. Ya. Sekarang kalau berkaitan dengan akikah saya mau tanya, itu pendapat-pendapat. Iya. Ada dasarnya nggak dari Quran maupun hadis? Itu juga saya kebetulan di radio juga itu. Tidak punya dasar sama sekali. Nah yang saya perlu beritahukan, waktu Nabi Ismail diakikahkan umurnya berapa sudah? Berapa ya? Tahu sudah saya. Dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah dewasa berusaha bersama ayahnya. Lalu Allah bertanya, Ibrahim bertanya, wahai anakku, Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu melalui mimpi. Berarti kan sudah besar belum? Ya. Umur 7 hari apa umur 3 minggu? Udah dewasa. Iya, jadi berarti akikah itu berlaku dari mulai 7 hari monggo, nggak mampu ya 2 minggu, nggak mampu 3 minggu. Kalau seandainya ayahnya mampu mengakikahkan, kalau tidak dia punya uang nanti dia berkorban untuk dirinya. Karena korban sama dengan akikah. Oh gitu Pak Ustadz? Iya kan korban sama. Ismail kan dikorbankan dia apa? Pada hari korban kan. Ya. Jadi kalau dia pada hari korban dia berkorban, niat mengakikahkan dirinya pada saat dulu tidak mampu. Ya. Tapi kalau yang sudah meninggal gimana itu Pak Ustadz? Yang umpama saya mengakikahkan bapak saya atau mama saya. Enggak perlu. Korban aja untuk korban, berkorban mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar korban ini pahalanya untuk orang tua. Dan begini, Rasulullah mengkorban 2 kambing, 1 untuk dirinya, 1 untuk umatnya. Oh, gitu. Itu kan isyarat. Anak kalau berkorban untuk orang tuanya, mudah-mudahan dia dapat pahalanya, orang tuanya juga dapat. Yang penting sama-sama Kalau ada yang mengatakan amalnya orang yang hidup tidak akan berguna bagi orang yang meninggal dunia, bilang sama dia, ini bukan urusan kamu. Yang memberikan pahala adalah Allah, dan orang yang beriman diperintahkan di samping berdoa untuk kedua orang tuanya, melakukan amal-amal kebaikan. Jadi tidak perlu takut kamu tidak perlu bingung masalah seperti ini, karena saya nggak ngambil uang kamu, nggak ngurangi pahala kamu, Allah yang menentukan nanti. Begitu aja sampaikan sama mereka. Jadi sama korban sama Pak Ustadz ya? Ya sama, tujuan korban itu sama akikah sama, nggak ada bedanya. Oh, gitu. Coba kalau korban di hari korban secara khusus, kalau akikah pada saat anak, gitu. Iya. Kalau seandainya bapaknya nggak mampu di hari ke-7 harus maksa, kan tidak. Iya. Kalau kebetulan umur 20 tahun bapaknya baru mampu, potong pada saat itu, bagi-bagikan. Berarti saya jelas sekali Pak Ustadz. Jadi memang saya ada kebimbangan itu, pendapat 3 itu jelas saya pegang. Makanya orang suka mengada-adakan pendapat, kadang-kadang nggak pakai dalil, menyempitkan kebaikan yang Allah luaskan. Akhirnya cari pusing buat diri sendiri kan? Iya betul. Iya, nggak usah pusing makanya. Ya. Terus yang kedua itu Pak Ustadz. Masalah apa? Tadi masalah Mendengarkan radio. Nah, kalau Bapak mendengarkan radio mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendorong berbuat amal soleh, mencintai orang yang beriman, pahalanya besar. Karena nggak setiap orang mampu mendengarkan ceramah di musola. Tapi i'tikaf di musola atau masjid berjamaah satu hal yang baik. Maksudnya pahalanya ada perbedaan. Nah, kalau pahala kan yang membagi-bagi, jelas. kalau yang membagi-bagikan pahala kan bukan saya, Pak. Allah yang menentukan. Tergantung keikhlasan manfaat kita kan? Iya betul. Iya, jadi Bapak gak usah khawatir, Allah kok maha kaya, maha pemurah, minta sing akeh. Ojo siti-siti. Iya. Betul enggak? Iya betul. Iya, jadi Bapak gak usah tanya sama ulama pahalanya berapa. Karena bukan ulama yang bagi-bagikan pahala. Ulama juga gak berhak masuk orang ke dalam api neraka. Ya, yang jelas dapat pahala dengarkan di radio juga Pak Ustadz. Besar pahalanya, Jadi insya Allah. di musola juga dapat. Dapat, di radio juga dapat, asal jangan mendengarkan hal-hal yang gak benar. Betul.
Insyaallah. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak ya. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Aini nih. Bu Nuraini yang tadi tertunda jawabannya itu. Mengenai melihat wanita sholat tanpa memakai mukena, misalnya dia menutup tangannya dengan selendang, dan ada juga yang sholat saja hanya memakai pakaian apa adanya tanpa menutup telapak tangannya. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nuraini yang terhormat, berkaitan dengan pakaian seorang wanita yang sholat tidak harus menggunakan mukena dalam arti yang kita kenal sekarang ini. Pakaian wanita yang wajib digunakan wanita pada saat sholat adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dengan 3 syarat. Pertama, longgar, tidak menjiplak tubuhnya. Yang kedua, pakaian tersebut menutupi aurat yang mesti ditutupi, kecuali telapak tangan tidak termasuk aurat yang mesti ditutup. Wajah juga tidak termasuk aurat yang mesti ditutup. Kemudian yang ketiga, tidak boleh transparan. Jadi jangan berpakaian walaupun menutupi longgar tapi berbayang membayangkan bahagian dalam tubuhnya, itu tidak dibolehkan dalam agama. Jadi 3, an yakuna satiran, menutupi seluruh aurat kecuali muka dan tangan. Yang kedua, an yakuna faffawan, longgar. Yang ketiga, alla yakuna syaffafan, tidak bersifat transparan. Jadi dia mau pakai celana panjang silahkan, mau pakai abaya silahkan, yang penting celana panjangnya jangan jiplak. Jadi celana panjang, kemudian pakai lagi kebaya ke bawah, kakinya bisa pakai kaos kaki, telapak tangan tidak tertutup, jadi soal. Jadi tidak harus menggunakan mukena berwarna putih, menggunakan abaya boleh. Jadi oleh karena itu seharusnya pakaian perempuan yang digunakan keluar Bu Nuraini dalam berhadapan dengan pria yang bukan muhrimnya bisa digunakan untuk sholat. Pakaian yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan Islam, yaitu menutupi aurat, longgar, tidak menjiplak dan tidak transparan, bisa digunakan untuk dia keluar bersosial, digunakan juga untuk dia sholat di hadapan Allah. Karena itulah aurat yang mesti ditutupi oleh setiap wanita. Tapi kalau pakaian-pakaian wanita zaman sekarang yang sempit, yang jiplak atau yang transparan, yang setengah-setengah, dengan sendirinya tidak sah digunakan untuk sholat di hadapan Allah, kecuali yang pakaian tertutup dengan baik. Dan ini akan menjaga kehormatan wanita lebih sempurna. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya dari hamba Allah di Kalimanggis. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seseorang yang berhutang tapi dia tidak sanggup untuk membayarnya, lalu kemudian dia meninggal sebelum membayar hutangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang berhutang lalu dia tidak mampu untuk membayar karena betul-betul kelemahan dirinya, bukan karena ketidaksengajaan, dia bersedih, berduka, bermaksud untuk membayar tapi tidak mampu, maka orang semacam ini orang-orang yang insya Allah kalau niatnya sungguh-sungguh untuk membayar, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan meringankan bebannya. Tapi sebelum hal ini dilakukan, Allah ingin melihat bagaimana sikap orang yang beriman satu dengan lainnya dalam kerjasama. Umpamanya orang yang menghutangkan melihat kondisi itu, orang mengikhlaskan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Atau rekan-rekannya sejawat yang punya kemampuan membayarkan hutangnya. Maka Nabi memberikan contoh, sebelum menyolatkan jenazah bertanya, apakah si fulan punya hutang? Kalau orang mengatakan dia punya hutang, siapa yang akan menanggung di antara kalian? Kalau tidak ada yang menanggung, Rasulullah tinggalkan jenazah tersebut bukan karena apa-apa. Rasulullah juga menunjukkan sikap jengkelnya pada sahabat-sahabatnya. Kok kenapa hidup bersama-sama tidak gotong royong saling meringankan beban saudaranya? Jadi bukan hanya jenazahnya. Kemana orang yang beriman? Apakah cukup hanya kumpul barang-barang bersaudara tapi tidak gotong royong meringankan beban satu dengan lainnya? Atau yang memberikan hutang meringankan bebannya? Tapi seandainya sudah berusaha, bersusah payah tidak mampu membayar, Allah dengan rahmatnya insya Allah yang akan membayarkan hutangnya. Wallahu a'lam. Ada telepon? Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ya, dengan Bu Endang, Pondok Gede, Pak. Bu Endang, Pondok Gede, silakan Bu Endang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya silakan. Ya, mau tanya, ini kalau pemakaian kunut pada saat subuh itu menurut Pak Ustadz gimana? Satu. Kedua, terus kalau ada bayi yang lahir di azanin itu gimana menurut Pak Ustadz? Mau penjelasannya. Satu lagi ya Pak ya. Silakan. Kalau acara ada banyak kayak pindah rumah atau ada pernikahan itu kita sebelum ada ijab kabul kirim doa bareng-bareng di rumah ngadain ngaji tahlil itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai adzan pada anak bayi dan qamat di telinga kirinya. Ada beberapa hadis ya
yang berhubungan dengan hal ini. Dan ini merupakan satu hal yang baik, agar yang pertama didengar anak bayi pada saat dirinya dilahirkan adalah suara adzan di telinga kanan, kemudian qomat di telinga kiri. Orang yang ingin memperluas masalah ini silahkan baca Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan dalam Islam, baik yang ditulis oleh Abdullah Nasih Alwan, panjang lebar, bahkan riwayatnya tertulis dengan jelas dalam masalah tersebut. Jadi yang pertama didengar oleh bayi yang telinganya masih kurang begitu tajam, dibacakan adzan di telinga kanan, kemudian adzan di telinga kiri. Kalau ada yang mengatakan bahwa adzan hanya untuk sholat, tidak benar. Karena Rasulullah juga menggunakan adzan untuk mengumpulkan orang di masjid dalam urusan-urusan tertentu. Tidak menggunakan beduk, tidak menggunakan kohkol, tapi adzan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, mengumpulkan orang dengan panggilan yang disatukan berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkaitan dengan adzan di telinga kanan, qomat di telinga kiri merupakan satu hal yang mustahab dan baik, tidak ada persoalan dalam hal ini. Kemudian berkaitan dengan kunut pada sholat subuh. Kita kalau perhatikan bersama-sama, di sini ada perbedaan pendapat, satu yang kunut, satu yang tidak kunut. Di antaranya yang kunut adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, termasuk di antaranya para imam dari keluarga Rasul bersepakat mereka melakukan kunut. Cuma mereka berbeda, ada yang kunut sebelum ruku, ada yang kunut setelah ruku. Nah kalau kita perhatikan bersama-sama, dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut pada salat subuh hingga meninggalkan dunia. Lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu hatta faraqal haya. Nah sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini katanya lemah karena ada Abu Bakar, Abu Ja'far Ar-Razi. Padahal kalau kita lihat, ahlul hadis ini punya kelemahan. Mereka terkadang berkaitan dengan rijal yang meriwayatkan hadis di saat mereka mensahihkan atau melemahkan. Kalau kita lihat, mengatakan ini thiqah atau tidak terlepas dari fanatisme kelompok dan golongan. Oleh karena itu sebahagian muhadditsun dan ahli rijal mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi seorang yang thiqah sahih dapat dipercaya. Nah inilah kalau kita lihat, kalau datangnya dari manusia pasti akan terjadi perbedaan. Nah kalau kita kembali kepada Sahih Bukhari, kita akan jumpai dalam bab yang berhubungan dengan sholat witir, Anas bin Malik ditanya, aqanata Rasulullah SAW, apakah Rasulullah kunut? Dijawab, na'am qanata Rasulullah SAW fi subhi wal witri. Rasulullah kunut pada salat subuh dan witir. Kemudian ditanya, aqanata ba'da ruku'i am qabla, apa salat kunutnya sebelum ruku apa setelah ruku? Dijawab, innama qanata ba'da ruku'i syahran. Rasulullah kunut setelah ruku selama 1 bulan ketika melakukan kunut nazilah, menyumpahi mereka orang-orang yang membunuh utusan-utusannya. Berarti ini hadis dengan tegas dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah kunut setiap subuh dan witir, dan pada saat subuh maupun witir kunutnya sebelum ruku. Itu diperkuat dengan hadisnya Abu Ja'far Ar-Razi, dan hadis ini terdapat dalam Bukhari. Tapi sayang, fanatisme fuqaha, orang-orang yang condong untuk tidak kunut, tidak pernah meriwayatkan hadis yang terdapat dalam Bukhari tersebut. Padahal jelas, dengan jelas gamblang. Kemudian Imam Malik, Imam Ahlil Madinah, melihat bahwa orang-orang di Madinah yang dekat dari masa Rasul juga melakukan kunut pada saat sholat subuh, dilakukan qabla ruku. Maka atas dasar ini kunut bukan merupakan satu hal yang lemah, tetapi tetap kita berpendirian, orang yang tidak kunut sholatnya tidak sama sekali batal. Orang yang kunut pun demikian. Oleh karena itu, orang yang bermain dalam yang berkecimpung dalam bidang fikih harus punya kejujuran, kelurusan, jangan dibutakan oleh fanatisme berkelompok, akhirnya membela orang yang tidak kunut, membid'ahkan orang-orang yang kunut. Padahal kalau seandainya mereka punya keberanian berdialog secara terbuka bersama orang-orang yang ahli. Nah, kalau kita lihat Ahlul Madinah yang hidup bersama Rasul kunut, yang tidak kunut Ahlus Syam yang hidup bersama Muawiyah. Muawiyah selama kurang lebih bersama anak keturunannya puluhan tahun. Bukan hanya mereka meninggalkan kunut, mereka juga membaca bismillah secara perlahan pada Rasulullah, membacanya secara terang-terangan. Kemudian Muawiyah yang mengajarkan orang khutbah juga duduk. Dan berbagai macam perbuatan yang dilakukan oleh Bani Umayyah
yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul yang paling dahsyat ketika mereka menggantikan khilafah Rasulullah dengan kerajaan turun-menurun. Kemudian pembantaian yang mereka lakukan terhadap sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena yang melakukan katanya orang yang berjumpa dengan Rasul, perbuatan mereka semuanya benar. Jadi betul-betul la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu dalam hal ini perlu kita tegaskan bahwa dalam masalah fikih, dalam meriwayatkan hadis, hampir hadirin sekalian susah untuk didapatkan ketulusan, kebersihan dalam menentukan fulan fiqh kecuali yang disepakati. Yang disepakati orang bisa menentukan fulan fiqh. Tapi pada saat berselisih, yang satu katakan madhabnya A, yang satu madhabnya B, mulai terjadi pertentangan di antara mereka. Inilah merupakan sifat manusia yang tidak terlepas dari bahasa suka sama benci, pro dan kontra. Oleh karena itu hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan bahagian dari sunnah yang tidak dapat kita elakkan, untuk dapat menentukan posisinya, kebenarannya, sahihnya, kita kembalikan kepada Al-Quran. Yang sejalan dengan Quran, kita ikuti sami'na wa ata'na. Yang tidak sejalan dengan Quran, kita katakan bahwa ini bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun perbedaan furu' fikih di antara Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kita tidak mau persoalkan masalah ini. Silahkan jalankan apa yang Anda yakin kebenarannya. Mudah-mudahan semua yang Anda lakukan diterima. Tapi jangan suka menyibukkan umat dengan persoalan kecil. Sudah bukan waktunya lagi umat ribut masalah kunut tidak kunut. Tarawih 23 atau 11. Kalau perlu tarawihnya tinggalkan. Kalian berjuang berinfak di jalan Allah dan bersatu saling mencintai. Tapi banyak orang-orang yang gemar menyibukkan umat dengan persoalan kecil. Akhirnya umat menghabiskan energinya, waktunya dalam urusan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu pindah rumah. Nah, berkaitan dengan pindah rumah, kalau orang ingin membacakan doa, membaca Al-Quran, mohon pada Allah agar rumahnya diberkahi. Ayat-ayat Allah merupakan ayat yang penuh berkah. Tahlil, membaca la ilaha illallah merupakan doa-doa yang penuh berkah. Membaca selawat, membaca tasbih. Tidak ada orang yang mengingkari bahwasannya tahlil, tasbih, selawat merupakan satu hal yang indah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan Rasul menerangkan bahwa rumah-rumah yang penuh dengan zikir, rumah yang diberkahi Allah. Oleh karena itu orang membaca tahlil, selawat, berzikir di rumah untuk membuat suasana rumah menjadi sejuk, penuh keberkahan. Tidak ada orang yang berhak untuk melarang hal tersebut. Asal betul-betul tidak menjadi beban yang berat, tidak memaksakan diri. Kalau perlu tidak keluar apa-apa. Kita doakan orang yang pindah rumah agar diberkahi. Kalau mereka mengatakan bahwa ini bid'ah, apakah bid'ah orang bertahlil? Apakah bid'ah orang bertasbih? Apakah bid'ah orang berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW? Kalau mereka mengatakan pada zaman Rasul gak ada contohnya, dalam kehidupan kita banyak yang dilakukan umat yang Rasulullah tidak lakukan. Seperti Sudai Syuraim ketika berdoa di Masjidil Haram sambil menangis pada malam-malam bulan Ramadan. Tunjukkan kapan Rasulullah melakukan hal seperti ini berjamaah. Jadi bukan berarti kalau Rasulullah tidak lakukan diharamkan, kecuali yang ada larangan-larangannya. Sesuatu selagi tidak ada larangan, tidak keluar dari koridor syariat dan sunnah Rasul, maka hal tersebut tidak dapat sama sekali kita melarang dan menentang. Tapi jangan gara-gara kesibukan tahlil, menghabiskan waktu di tahlil, menghabiskan satu di maulid, menghabiskan semua ini, lalu perjuangan Islamnya nggak kelihatan, persatuannya nggak kelihatan, gotong royongnya nggak kelihatan. Umat Islam jangan menghabiskan waktunya hanya dalam persoalan seperti ini. Apalagi tahlil bagi orang yang meninggal, membebani orang yang meninggalnya, keluarganya harus menjual tanah, harus ini, harus itu. Nah, yang kita tentang sikap pemborosan yang tidak pada tempatnya, menghambur-hamburkan harta anak yatim, ini yang diharamkan Allah. Jadi berkaitan dengan hal ini, ibu kalau mau baca selamatan di rumah, baca tahlil, baca Al-Quran, baca selawat, silahkan. Mohon pada Allah agar diberikan rahmat dan keberkahan, dan tidak perlu mendengarkan orang-orang yang gemar hanya meributkan persoalan seperti ini. Yang mau datang silahkan, yang tidak mau datang juga silahkan, karena ini bukan satu keharusan. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari Pak Purwanto nih. Pak Purwanto. Purwanto dulu ya. Telepon. Oh, halo. Siapa? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi ya? Ya betul.
Ustaz, kan orang itu bisa pada nangis kalau sholat malam. Saya kok tidak bisa nangis, kenapa ya Ustaz? Mungkin karena gangguan mata ya, Ibu. Pokoknya masih dulu pernah bawa padak juga, orang teman pada nangis kenceng gitu. Saya itu cuma sedih doang gitu loh Ustaz. Nggak bisa nangis, kenapa itu? Kalau seandainya orang nangis kenceng, kan kalau nggak bisa nangis itu berarti tidak dapat pahala apa begitu Ustaz? Enggak ibu-ibu sekalian. Ya? Kalau Ibu Susi nggak bisa nangis, belum tentu nggak dapat pahala. Yang penting hati sedih. Ya? Kalau Ibu Susi pergi ke Arafah, pulang dari Arafah semakin baik, hatinya semakin lurus, walaupun nggak nangis, diterima amalnya. Iya, saya juga ngasih orang-orang enggak, ya bukan pengen dipuji gitu. Pokoknya kalau orang yang kira-kira enggak punya, saya punya uang gitu, saya bagi gitu Ustaz. Apalagi mata Ibu Susi kan dalam kondisi sakit, tidak melihat. Ya, terus saya sama orang-orang juga kalau cuma ingat-ingatkan kalau dia itu kurang baik gitu, ya saya ingat-ingatkan jangan sampai begitu. Kan di dalam agama itu kalau ngomong begitu itu tidak bagus, ngomong jorok nggak boleh gitu Ustaz. Bagus. Dan Bu Susi lihat di drama, di film-film banyak orang nangis gak dapat pahala. Oh iya, jadi saya itu saya tidak dapat pahala? Enggak. Saya itu tidak bisa nangis biar ada teman suka kalau ngerangkul saya itu nangis gitu. Saya itu tidak bisa balas nangis gitu loh Ustaz. Enggak apa-apa. Tangisan terkadang malah kebohongan. Ibu kalau perlu, kalau mau nangis juga bisa pakai bawang. Bisa nangis kalau pakai bawang? Iya, saya enggak bisa nangis. Ya udah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian termasuk orang yang mendapatkan manfaat kebaikan dan gak harus menangis. Amin. Mudah-mudahan Ustaz sehat. Amin, Ibu juga mudah-mudahan ya. Sehat selalu. Sama-sama. Gitu, kita kalau pengen nanya itu jadi bisa gitu Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu sehat, afiat, diberkahi hidupnya insya Allah ya. Saya juga mudah-mudahan Ustaz jangan sampai sakit-sakit yang sudah. Amin insya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat Ustaz. Dan diampuni Allah insya Allah ya. Terima kasih sekali Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya SMS dari Bapak Purwanto. Saya Purwanto mau bertanya bagaimana pendapat Ustadz mengenai jamaah yang mengatakan bahwa Harokah, IM, Jamaah Tabligh, HTI dan lain sebagainya adalah kaum Khawarij, sesat karena sering demonstrasi kepada pemerintah. Jadi rupanya masyarakat Amerika yang suka mendemo pemerintahnya juga Khawarijnya. Masyarakat di barat yang hidup dalam demokrasi, mengkritik pemerintahnya dengan cara yang baik juga Khawarij. Ini jamaah-jamaah yang suka berbicara seperti ini sebetulnya kalau kita lihat jamaah yang mewakili pemerintahan Saudi. Pemerintahan Saudi ini pemerintahan yang tidak jelas dia punya struktur. Tidak ada sama sekali undang-undang, tidak ada parlemen, tidak ada hak asasi manusia. Rakyat Saudi dan seluruh kekayaannya milik raja sama emir-emirnya. Oleh karena itu kebiasaan orang kalau mengerjakan apa-apa mesti ada rekomendasi, kata belece. Di setiap tempat mesti ada kata belece dari amir, mesti ada ini, mesti ada itu. Karena memang negara milik raja sama amir. Dan mereka mengharamkan adanya kritikan, mengharamkan adanya demo. Maka orang-orang yang belajar di Saudi hidup dalam suasana seperti ini dengan sendirinya terkena apa? Imbas, terkontaminasi oleh faham-faham yang disebarkan oleh pemerintah Saudi. Yang boleh di masjid-masjid mendoakan pemerintah, walaupun sesat, menyimpang, walaupun mendukung Israel, doakan biar panjang umur, biar kekuasaannya berlangsung. Kritikan tidak ada, teguran tidak ada. Siapa yang berani mengkritik apalagi demo, maka mereka akan hilang sama sekali. Nah kemudian mereka berdakwah di Indonesia juga dapat sumbangan dari kerajaan Saudi, dapat bantuan, dukungan dan lain sebagainya. Mau tidak mau mereka menentang semua kegiatan-kegiatan dakwah yang kira-kira berseberangan dengan prinsip mereka. Oleh karena itu demo bid'ah, orang yang demo ahli bid'ah dan Khawarij. Orang-orang seperti HTI, kemudian jamaah dakwah tabligh yang berkeliling berdakwah ke sana kemari, kemudian juga Harakah Islamiyah Ikhwan Muslimin yang mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah, mendirikan pemerintahan yang adil, bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme, seperti yang kita lihat pada kerajaan-kerajaan. Mereka tuduh sebagai Khawarij, tidak heran. Seperti setan menuduh orang yang beriman golongan sesat. Jadi kalau seandainya syaitan menuduh orang-orang yang beriman sesat, golongan-golongan iblis, golongan-golongan tidak benar, karena dengkinya syaitan pada orang-orang yang beriman sebagai buah dari kedengkiannya pada Adam alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, definisi Khawarij itu sebetulnya
orang-orang yang keluar dari jamaatul muslimin, yang suka mengkafirkan, yang suka menyesatkan, yang suka menghalalkan darah orang-orang yang beriman, hanya karena perbedaan sedikit, mereka sesatkan, mereka kafirkan, mereka lah khawarij yang sebenarnya. Jadi sebetulnya kelompok inilah orang-orang yang berasal dari kalangan khawarij, mencontoh akhlak mereka, pribadi mereka, mengkafirkan, menyesatkan. Herannya kalau semua orang-orang kafir berangkulan, bersikap baik, tapi terhadap orang Islam kerasnya minta ampun. Jadi saya katakan la ilaha illallah. Apa dosanya ikhwan muslimin? Apa dosanya jamaah Hizbut Tahrir, jamaah tabligh yang keliling mengajak orang kumpul di masjid dengan penuh kecintaan, tidak menaburkan kebencian, sedangkan mereka di mana-mana teriakannya hanya menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu kalau mereka tidak menghentikan aktivitas kegiatan mereka yang sifatnya konfrontatif, maka mereka akan mengucilkan diri mereka dari jamaah kaum muslimin, dan saya khawatir nanti mereka akan dikafirkan oleh umat seluruhnya. Saya ingin bertanya mengenai hadis sallallahu bijahi fainajahi indahullahi azim. Saya dengar ada yang mengatakan hadis ini palsu, sedangkan Rasulullah memang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Mohon penjelasan Pak Ustaz dari Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bertawassul kepada Allah dengan jah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohnya Allahumma bijahi Nabi, kayak Allah dengan kedudukan nabimu di sisimu. Allahumma bihabibika wa rasulika, Allah dengan kecintaan kami pada nabimu, dengan kedudukannya di sisi kamu, ighfir lana. Seperti ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku. Panggilan ditujukan pada Allah. Wahai Tuhanku bil Mustafa, dengan kedudukan nabimu di sisimu, dengan kecintaan kami padamu, baligh maqasidana, sampaikan kami pada tujuan kami, waghfir lana ma mada, ampuni dosa kami yang lampau, ya wasi'al karami, wah yang maha luas dan maha pemurah. Ini permintaan semua ditujukan pada Allah. Mohon pada Allah dengan kecintaan pada nabinya, dengan kedudukan di sisinya, dengan kecintaan kita kepada beliau, agar Allah mengampuni dosa kita. Ini hal-hal seperti ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah, kecuali kalau minta ya Rasulullah Ishfini, sembuhkan saya. Ya Rasulullah, ighfir li dzambi. Ini perkataan-perkataan yang tidak benar, doa yang dilarang dalam agama dan menjurus mempersekutukan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hadis yang mengatakan Salullaha bijahi fa inna jahi indallahi azim, mohonlah kepada Allah dengan kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah adalah agung. Hadis ini memang merupakan hadis palsu. Hadis yang palsu, sanadnya tidak benar, tapi bukan berarti kita mengingkari berdoa pada Allah dengan jah Rasulullah SAW. Sebagai contoh, seperti hadis yang diriwayatkan dari Uthman bin Hunayf, bahkan Albani dalam tulisan dia At-Tawassul wal Wasilah, dalam doa orang yang buta tersebut, ya Allah, aku mohon kepadamu dan memohon dengan Muhammad nabimu, sembuhkanlah mataku. Allah sembuhkan. Itu dari hadis yang diriwayatkan dari Uthman bin Hunayf, diriwayatkan dalam buku Tawassul wal Wasilah yang ditulis oleh Albani. Artinya mohon dengan jah Rasulullah SAW, dengan kedudukannya di sisi Allah, bukan mohon pada Rasul, merupakan sesuatu yang tidak dilarang. Tapi hadis ini, Salullaha bijahi fa inna jahi indallahi azim, mohonlah kepada Allah dengan jahku karena kedudukan aku di sisi Allah besar. Itu merupakan hadis palsu. Kita tidak dapat membenarkan sebuah riwayat yang tidak benar, tapi berdoa dengan kedudukan Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis. Para ulama, para tabi'in juga melakukan hal ini. Bahkan dalam sebuah riwayat diriwayatkan dalam hadzal ladzi yustasqal ghamamu biwajhihi, ini yaitu Rasulullah yang orang mohon pada Allah dengan wajahnya. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana dulu dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, Sayyidina Umar mengatakan, ya Allah, dulu kami mohon kepadamu dengan nabimu, sekarang kami mohon kepadamu dengan paman nabimu. Ya Abbas, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar pun bertawassul kepada paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dulu mereka bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak menjadi soal, tidak mencemarkan atau menodai nilai tauhid, karena yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Memohon pada Allah dengan hamba yang dicintai, dan kecintaan kepada hambanya ini
merupakan satu hal yang mulia dan amal soleh. Apalagi Allah sendiri berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW, memerintahkan malaikat juga berselawat, memerintahkan kita orang yang beriman berselawat pada beliau. Dengan selawat kita satu kali, Allah balas dengan 10 selawat. Berselawat pada keluarga yang satu kali, Allah berikan kita 10 selawat bagi keluarga kita. Jadi bukan satu persoalan. Jadi Bapak Iwan, ingat bahwa hadis ini palsu, tapi bertawassul dengan jah Rasul bukan satu hal yang dilarang. Wallahu a'lam. Demikianlah Abu Aiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala persatukan hati kita semua, dan saya mohon pada Allah agar ikhwan-ikhwan dari kalangan salafiyin ini bisa bersikap lunak, lemah lembut pada saudara-saudara mereka yang berbeda pendapat. Mereka meyakini pendapat mereka, silahkan, kita tidak pernah memaksa mereka, tapi bersikap lemah lembutlah, jangan mudah mengkafirkan orang, menyesatkan orang, karena terang-terangan tokoh-tokoh mereka termasuk tokoh yang kita hormati. Walaupun saya berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah, dengan Ibnu Utsaimin, dengan Ibn Baz, maupun berbeda pendapat dengan Albani dalam banyak hal, tapi saya tidak pernah mengkafirkan mereka sedikit pun, dan saya bercuci tangan dari orang-orang yang mudah mengkafirkan orang. Tapi kalau mereka mudah mengkafirkan orang, hati-hati. Kalau rumah kamu terbuat dari kaca, jangan suka melempar rumah orang lain. Nanti akhirnya rumah kamu hancur lebur karena dilontari oleh orang. Awam lama-kelamaan jemu sakit hati dengan sikap-sikap mereka. Kita tidak ingin terjadi fitnah, kita ingin kekuatan kita gunakan untuk menghadapi musuh-musuh Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Kita bersatu untuk mensejahterakan kita satu dengan lainnya. Mudah-mudahan seruan kita ini mendapatkan sambutan dari ikhwan salafiyin salihin yang mu'tadilin, yang hatinya tidak dikuasai oleh nafsu angkara murka, dan dapat merajut kecintaan di jalan Allah, berjuang bersama-sama bergandengan tangan, dan tidak diperbudak oleh syaitan dan kaki tangannya. Wal iyadzu billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dan renungan yang diambil dari surat Yasin atau surat ke-36 mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 32. Dan mohon maaf kepada Anda yang SMS-nya belum terjawab, insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Saya Muhammad Krishna dan Anton Hasanuddin mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba.
Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk, hamba